Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga masih tetap semangat belajar. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas Ki. Hari ini bersama saya Ibu Erni Handayani, kita akan belajar mata pelajaran fisika. Hari ini materi adalah energi dan daya listrik. Jika sebelumnya bersama Kak Evi dan Kak Siak kita sudah membahas listrik, mulai dari rangkaian listrik, hukum Kirchhoff, baik hukum Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, metode 1 loop maupun 2 loop. Maka hari ini kita akan fokus membahas tentang energi dan daya listrik. Anandaku semua, tentu dalam keseharian kita belajar, baik kemarin secara daring maupun luring, seperti sekarang ini, kita tidak pernah lepas dari alat-alat yang menggunakan energi listrik. Seperti yang ada di gambar, setiap harinya anandaku semua akan ketemu seperti TV yang ada di kelas, ketemu namanya laptop, ketemu namanya handphone yang bisa digunakan untuk mengakses mata pelajaran, ketemu LCD proyektor, ketemu lampu misalnya di ruang kelas. Semua alat-alat ini menggunakan energi listrik. Selanjutnya, di dalam selain di sekolah, tentu di rumah kita tidak lepas dari alat-alat listrik. Seperti misalnya AC yang di rumah, AC ini merubah energi listrik misalnya menjadi energi kinetik atau energi gerak. Begitupun dengan kipas angin, ini adalah merubah energi listrik menjadi energi gerak, maupun misalnya bola lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Semua alat-alat ini tentu menggunakan energi listrik di dalam penggunanya. Nah, persoalannya sekarang kita harus tahu, selain sumber energi listrik, cara mengubah energi listrik, kita pun harus tahu apa-apa saja yang berkaitan dengan energi listrik, sehingga ke depan kita bisa menghemat listrik yang digunakan di rumah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis besaran-besaran yang terkait dengan energi dan daya listrik. Jadi sebentar kita akan bahas persamaan apa saja yang berkaitan dengan energi maupun dengan daya listrik. Oke, kita masuk yang pertama, energi listrik. Energi listrik adalah besarnya usaha untuk memudahkan sebuah muatan pada beda potensial V, sehingga dirumuskan W sama dengan Q kali P, di mana Q adalah muatan listrik dalam satuan kolom, P adalah tegangan dalam satuan volt, dan W adalah energi listrik dalam satuan joule. Oke, ini adalah beberapa persamaan energi listrik. Pada dasarnya satu sumber saja, yaitu W sama dengan Q kali P, hanya diturunkan saja. Misalnya, karena kita tahu adalah Q adalah I kali T, maka persamaan akan berubah menjadi W sama dengan VI kali T. Begitupun karena V sama dengan
I kali R, maka persamaan W akan berubah menjadi I pangkat 2 R kali T. Selanjutnya, karena P itu adalah I kali R atau I sama dengan V per R seperti yang dibahas pada materi sebelumnya, maka W bisa berubah menjadi W dengan P pangkat 2 per R kali T. Jadi energi di sini adalah berbanding lurus pangkat 2 dari beda potensial, di mana I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere, R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, dan T time waktu dalam satuan detik. Oke, selanjutnya kita akan bahas persamaan yang berkaitan dengan daya listrik. Daya listrik adalah laju energi yang dihantarkan atau kerja yang dilakukan persatuan waktu. Jadi antara energi listrik dan daya listrik adalah suatu kaitan, di mana daya adalah energi persatuan waktu. Jadi dirumuskan P sama dengan W kali T. W tadi adalah energi listrik, T adalah waktu dalam satuan sekon, dan P adalah daya listrik dalam satuan joule per sekon atau satuan watt. Oke, adapun persamaan daya listrik yang pertama dari rumus sebelumnya, V adalah W kali T. Kalau saya turunkan tadi pakai W adalah VI kali T, sehingga T dengan T habis, maka muncul persamaan V sama dengan V kali I. Hati-hati mengucapkan V dan V ya, karena maknanya berbeda. P adalah daya, V adalah beda potensial, sehingga tercipta persamaan P sama dengan V kali I. Jadi antara P ini dengan ini adalah suatu satuan yang berbeda. Selanjutnya, kalau kita turunkan dalam rumus P sama dengan I kali R, maka P-nya akan berubah menjadi P sama dengan I kali R atau I kali R dikali I, sehingga muncul persamaan yang terakhir di sana adalah P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Selanjutnya, kalau saya turunkan adalah P tadi P kali I-nya adalah P per R, maka P akan berubah menjadi V dikali V per R, maka muncul persamaan daya yaitu P sama dengan P pangkat 2 per R. Jadi di persamaan terakhir sangat kelihatan bahwa hubungan antara daya dengan tegangan listrik itu adalah berpangkat 2, berbanding lurus, tetapi V-nya berpangkat 2. Itulah tadi beberapa persamaan tentang energi listrik dan daya listrik. Kita coba lihat, ketika misalnya Ananda membeli sebuah balon tertulis 11 watt 220 volt. Kira-kira di pikiran Ananda semua, apa sih makna dari 11 watt 220 volt? Karena belum tentu balon yang kita beli 220 volt di rumah sumber tegangan 220 volt. Maka makna dari tulisan yang pertama bahwa jika tertulis 11 watt 220 volt, lampu menyala dengan baik bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Yang kedua, lampu memakan daya listrik 11 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Bagaimana menghitung hambatan lampu? Berdasarkan persamaan tadi diperoleh bahwa R sama dengan P pangkat 2 per P. Karena tegangannya 220 volt, maka V pangkat 2 220 dikali 220 per 11 diperoleh 4400 ohm atau 4,4 kilo ohm. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika lampu ini dihubungkan bukan pada sumber tegangan 220 volt, tapi misalnya kita hubungkan dengan tegangan 110 volt? Berapakah daya listrik yang digunakan? Kira-kira ada yang tahu berapa daya listrik?
Apakah dayanya separuh dari 11 watt atau seperti apa? Baik, kita akan mencoba mencari berapa sih daya listrik yang 11 watt ini jika dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Berdasarkan persamaan sebelumnya bahwa P dan V itu adalah berbanding lurus berpangkat 2, maka akan diperoleh P1 per V1 sama dengan P1 per V1 berpangkat 2. V1 tadi adalah 11 watt. Per P2, P2 ya. V1 tadi adalah 220. Sementara yang di pertanyaan di soal berapa jika dihubungkan dengan tegangan 110 volt. 110 berpangkat 2. Ini 220 per 110 itu adalah 2. Sehingga 11 per P2, di mana 2 pangkat 2 adalah 4. Sehingga diperoleh 4 P2 sama dengan 11. Atau P2 sama dengan 11 per 4 yaitu 2,75 watt. Artinya apa? Jika balon yang kita beli tertulis 11 watt 220 volt, kita hubungkan dengan sumber tegangan 110 watt, maka lampu akan menyala sebanyak daya yang digunakan yaitu 2,75 watt. Jadi dia tidak akan menyala secara maksimal yaitu 11 watt. Bisa dipahami kan persoalan energi dan daya berdasarkan contoh yang ada, misalnya kita membeli lampu modelnya seperti ini. Jadi anandaku semua, setiap kali membeli balon silahkan dicek berapa sih daya dan tegangan pada lampu sehingga bisa dicek di rumah lampu ini layaknya menyala terang atau tidak. Karena kadang-kadang begini, ada pertanyaan ibu-ibu, kok saya beli lampu yang sama dengan ibu tetangga, kenapa tetangga sebelah lebih terang dibanding lampu saya? Ada apa gitu? Apakah pihak PLN itu tidak adil sama kita? Pertanyaannya sekarang adalah perhatikan watt dan tegangan pada lampu dan sumber tegangan yang digunakan di rumah, misalnya berapa tegangan yang digunakan di rumah tersebut. Oke, bisa dipahami ya tentang hubungan antara daya dan tegangan. Oke, saya coba soal kedua. Ada lampu modelnya tadi sama, yaitu 80 watt, tapi dia tertulis 220 volt. Jadi kuncinya ada di sini, 80 watt 220 volt dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt. Itulah ya energi yang digunakan lampu selama 3 jam. Nah, berdasarkan persamaan tadi ada hubungan antara energi yang digunakan dengan penggunaannya, artinya lama penggunaan. Maka yang pertama yang harus diketahui adalah mencari dulu nilai P2. Jadi kita cari dulu P1 per P2 sama dengan V1 per P2 berpangkat 2. P1 adalah 80 watt. Kita cari dulu nilai P2. Kemudian diperoleh 220 per 110 berpangkat 2. Sehingga diperoleh 80 per P2 sama dengan 4. Oke. Sehingga diperoleh P2 adalah 80 per 4 sehingga diperoleh yaitu 20 watt. Oke. Jadi kita akan menghitung energi yang digunakan lampu selama 3 jam dengan menggunakan daya 20 watt. Jadi sekalipun tertulis di lampu 220 volt, karena sumber tegangan kita ada 110 volt, maka lampu hanya menggunakan 20 watt. Kita menghitung energi. Tadi energi jika dihubungkan dengan waktu yaitu I pangkat 2 P sama dengan I pangkat 2 kali W sama dengan P kali T. Kalau dia hubungkan dengan
daya dan waktu W sama dengan P kali T. Karena di persamaan tadi daya P sama dengan W per T. P sama dengan W per T. Sehingga diperoleh persamaan energi yaitu W sama dengan P kali T. Kita masukkan nilai P yaitu 20 watt dikali 3 jam. 3 jam kita ini konversi dalam satuan sekon. Jadi 3 jam dikali 3.600 sehingga diperoleh 20 kali 108 ya. Oke. Sehingga diperoleh 216 watt. Atau bisa ditulis dalam bentuk bilangan koma yaitu 2,16 kali 10 pangkat, lihat 1, 2, 3, 4, 5 berarti berpangkat 5 joule. Oke, bisa dipahami persamaan di atas. Jadi kuncinya wajib kita cari dulu berapa jumlah daya yang digunakan lampu dengan ketika dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt. Kemudian kita cari energi menggunakan persamaan W sama dengan P kali T. Oke, ini hasilnya. Mungkin tulisannya ibu tadi kurang cantik, bisa dilihat dengan hasil seperti di atas. Jadi P1 per P1 sama dengan P1 per P2 pangkat 2, diperoleh P2 adalah 20 watt. Jadi energi lampu yang digunakan adalah 2,16 kali 10 pangkat 5 joule. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih? Misalnya kita punya pemanas listrik di rumah tertulis 5 kilo ohm 2 ampere. Artinya arus yang mengalir itu adalah 2 ampere. Hitunglah energi yang digunakan lampu selama 2 jam. Tadi ketika ada kaitannya antara R, I, dan T, maka rumusnya W sama dengan I pangkat 2 RT. Maka kita lihat R-nya adalah R adalah 5 kilo ohm. Maka harus dikonversi terlebih dahulu dalam bentuk ohm. 5 kilo itu artinya 5.000 ohm. Oke, 5.000 ohm. Kemudian arus yang mengalir masuk adalah 2 ampere. Kemudian T adalah 2 jam. Sekarang adalah berapa sih sebenarnya energi yang digunakan pemanas listrik tersebut. Maka kita pakai persamaan W sama dengan I pangkat 2 RT. Oke. Diperoleh I tadi I pangkat 2 berarti 2 kali 2 dapat 4. R-nya dapat 5.000. T-nya dapat 2. 4 kali 5 20, 20 kali 2 dapat 8. 4 kali 5 20 dapat 40 ya. 40.000. Oke. Sehingga kalau kita konversi dia akan menjadi 40 kilojoule. Artinya kita rubah menjadi 40 kilojoule. Oke. Ini jika dihubungkan dengan arus dan waktu. Bisa dipahami persamaan ini. Jadi persamaan energi dan daya tergantung kebutuhan dari soal. Jadi apa yang diinginkan oleh soal kita beri jawaban persamaan, karena persamaan pada dasarnya satu saja, cuma kita misalnya hubungkan antara I sama dengan P per I, PI sama dengan P per R. Oke, ini hasilnya. Sengaja saya kasih solusi dengan tulisan cantik karena pada dasarnya tulisan ibu kurang cantik, tapi yang penting Anda semua paham apa maunya soal dan persamaan-persamaan mana yang kita gunakan. Jadi
ketika muncul di soal yang diketahui adalah I, R, T, maka persamaan yang digunakan adalah W sama dengan I pangkat 2 kali R kali T. Sehingga diperoleh tadi berdasarkan soal, maka diperoleh yaitu 40 kilowatt. Oke. Sering melihat rumah, di rumah itu sering tertulis, misalnya kalau dulu-dulu itu hampir rumah-rumah di kampung itu hanya menggunakan 450 watt. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, orang yang tadinya hanya pakai lampu sekarang sudah pakai mesin cuci, pakai mesin AC dan sebagainya, sehingga ditambah daya pada rumah ataupun pada kantor. Kita lihat yang contoh yang sangat sederhana, ada rumah tertulis 450 watt 110 volt. Sebuah keluarga menggunakan listrik dari PLN sebesar 450 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan menggunakan lampu 90 watt 220 volt, maka yang pertama jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang pada rumah tersebut. Yang kedua, berapa sih biaya untuk 3 buah lampu jika lampu tersebut dinyalakan selama 6 jam per hari, di mana setiap 1 kWh bernilai 100 rupiah. Itu dulu ya, tapi sekarang saya lihat tarif dasar listrik cukup naik, kurang lebih sekitar di antara 5 ribuan per kWh. Jadi setelah belajar materi ini, harapannya Ibu adalah mari kita upayakan menghemat energi, karena energi tidak bisa diciptakan, hanya mampu mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama energi listrik, supaya generasi-generasi ke depan juga dapat menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Kita coba jawab persamaan di atas. Yang pertama, dengan cara yang sama tadi, P1 per P2 sama dengan V1 per V1 berpangkat 2, maka diperoleh dikali 90 watt dari 110 volt 220 volt, yaitu 22,5 watt. Setelah itu kita masukkan berapa sih total lampu yang digunakan jika lampunya tadi tertulis 90 watt. Maka P total, yaitu P total artinya daya total yang ada di rumah tersebut yaitu 450 watt dibagi 22,5, maka jumlah maksimum lampu yang bisa digunakan yaitu 20 buah lampu dengan sumber tegangan tadi 450 watt 110 volt. Berapa biaya 3 lampu? Yang pertama, W sama dengan P kali T. Kita hitung dulu berapa waktu yang digunakan, karena tadi setiap satu harinya 6 jam harus dikali 30. 30 maksudnya itu dalam 1 bulan. Maka diperoleh 3 kali 22,5 dikali 30 kali 6 diperoleh 12.150 watt, atau kalau kita buat dalam bentuk kWh, karena tagihan listrik pada umumnya adalah bentuk kWh, maka diperoleh 12,5 kWh. Maka untuk 3 buah lampu total yang harus dibayar dengan harga 100 rupiah per kWh adalah 1.215 rupiah. Jadi kalau di rumah tersebut tadi yang maksimalnya 20 lampu dengan sumber 450 110 volt, maka dengan menggunakan 3 lampu dengan 90 watt, maka yang harus dibayar adalah 1.215 rupiah setiap bulannya jika 1 kWh bernilai 100 rupiah. Oke, kita coba kerjakan yang ini. Coba, karena saya yakin di rumah Anda semua ini bukan saja lampu ya, tapi banyak. Coba kita lihat, misalnya di dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt, 2 lampu 60 watt, dan sebuah TV 60 watt. Setiap harinya dinyalakan selama 5 jam. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan selama 1 bulan jika 1 kWh adalah 900 rupiah? Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung dulu berapa total daya. Jadi P cukup dijumlahkan saja, yaitu 4 kali 20 dapat 80
kemudian 2 kali 60 120, kemudian 1 buah TV berarti tambah 60, maka yang adalah 260 watt. Oke, itu daya yang digunakan. Kemudian karena dijalankan selama 5 jam, maka T adalah 5 jam dikali 30 hari, karena kita menghitung berapa total yang harus dibayar dalam 1 bulan. Maka T 5 jam dikali 30 sehingga muncul 150 jam. Oke. Bisa ya? Berapa total energinya? W sama dengan P kali T. Sehingga diperoleh 260 dikali 150. Oke. Sama dengan berapa ya? Tiga belas enam dua 390 ya, berarti 390. Artinya kalau kita rubah dalam bentuk kilowatt adalah 39 kilowatt. Nah, kemudian berapa harga yang harus kita bayar per setiap bulannya dengan menggunakan alat listrik di atas? Tinggal dikali dengan 39 kali 900 rupiah. Itulah total yang harus dibayar setiap bulannya jika menggunakan alat-alat listrik yang tertera pada soal. Untuk lebih jelasnya, kita biasa lihat pada berikut ini. Oke, ini tadi. Jadi 4 kali 20 ditambah 2 kali 60 tambah 1 kali 60 diperoleh 260 watt. Kemudian jumlah jamnya yaitu 30 kali 5 diperoleh 120 jam. Total biaya karena diperoleh tadi 39 kWh, tinggal dikali 39 kali 900 yaitu diperoleh 35.100 rupiah yang harus digunakan jika menggunakan alat-alat listrik yang tertera pada soal jika biaya per 1 kWh adalah 900 rupiah. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebentar atau sudah bisa paham persamaan apa saja di energi dan daya, bagaimana menyelesaikan soal-soal sehubungan dengan energi dan daya, tergantung apa yang diinginkan dari soal. Jadi kita tinggal menyesuaikan persamaan-persamaan yang kita gunakan. Oke, nah tugas Ananda nanti di rumah didampingi oleh guru pendamping adalah menghitung berapa sih penggunaan energi listrik yang dipakai setiap 1 bulan di rumah Ananda. Jadi kalau Ananda semua sudah tahu cara menghitung, tidak ada lagi kesalahan misalnya pencatatan dari PLN. Jadi setiap bulannya kita bisa mencatat kilometer yang tertera di rumah kita mampu hitung, tinggal tanyakan berapa sih Pak biaya per kWh setiap bulannya. Sehingga tidak ada istilahnya saling kontrol antara pihak PLN dengan kita, sehingga tidak ada perasaan tidak nyaman. Kita lanjut. Saya punya soal, alat pemanas listrik digunakan pada tegangan 3,5 volt. Mengalir arus listrik 0,01 ampere selama 5 jam. Tentukan banyaknya energi listrik yang diperlukan. Di opsinya ada 6.300 joule, ada 630 joule, ada 63 joule, ada 0,63 joule. Kira-kira Ananda di rumah, ada Anda di sekolah, ada enggak yang bisa mengerjakan soal ini? Angkat tangan deh. Ada enggak yang bisa mengerjakan? Apa kira-kira kunci jawabannya? Dan persamaan mana yang kita gunakan berdasarkan penjelasan Ibu tadi? Ada yang bisa kerja? Ada V, ada R, ada T. Bisa ya? Di rumus awal energi.
Oke, kita lihat di soal di atas. Ada V 3,5 volt. Ada arus listrik, ada I 0,01 ampere. Kemudian digunakan selama 5 jam. Berarti T 5 jam. 5 jam kita harus konversi terlebih dahulu dalam satuan sekon atau detik. Berarti 5 kali 3.600. Oke. Nah, maka karena di soal yang muncul ada V, ada I, ada T, maka persamaan energi yang tepat adalah W sama dengan V I kali T. Itu adalah persamaan kedua setelah penjabaran tadi. Q sama dengan V kali I, sehingga muncul W sama dengan V I T, sehingga W sama dengan V I kali T, sehingga diperoleh 3,5 dikali 0,01 dikali 5 kali 3.600. Oke, ini bisa habis. Matematikanya cepat. 3,5 kali 5 yaitu 17,5 dikali 36. Jadi kita harus membiasakan baik di trik matematika, fisika, kimia itu jangan terlalu terfokus sedikit kalkulator. Biasakan kita hal-hal yang bisa saling meniadakan, bisa kita tinggal coret saja untuk memudahkan perhitungan. Karena persoalan soal pilihan ganda misalnya itu cenderung kita identikan dalam cepat tepat. Siapa tepat itu yang dapat. Seperti di kuisis itu bukan saja persoalan benarnya tapi kecepatan dalam mengerjakan soal. Maka kalau ini kita matematikaskan itu senilai 630 joule. Kira-kira yang ada di kelas ada enggak yang jawabannya benar? Oke, bisa dipahami ya. Jadi tinggal dikali W sama dengan PI kali T. Kita coba lanjut soal berikut. Oke. Lampu ini adalah dirangkai secara paralel. Oke, masih ingat kemarin Kak Evi bagaimana menyelesaikan kita hambatan dalam bentuk paralel. Oke, jadi ada gambar berikut menunjukkan 3 buah lampu menyala selama 5 menit. Lampu yang pertama adalah hambatannya 20 ohm, lampu kedua 30 ohm, dan lampu ketiga adalah 60 ohm. Dihubungkan dengan arus listrik 3 ampere. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan hambatan pada lampu. Karena dihubungkan secara paralel, maka lampu kita harus hitung dulu. Oke, karena ini dihubungkan secara paralel, maka kita harus hitung dulu berapa nilai hambatan pada ketiga lampu kita gabung. Maka 1/RP, ingat ya, kalau lampu dihubungkan secara seri RS itu tinggal R1 ditambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kalau dia dihubungkan secara paralel, maka harus 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau ketika dia nanti misalnya ketemu soal lampunya itu gabungan antara seri paralel. Jadi lihat model gambarnya, selesaikan, misalnya paralelkan dulu, kemudian serikan, atau serikan dulu baru paralelkan. Maka 1/RP sama dengan 1/R1 nya 20 ohm ditambah 1/R2 nya 30 ohm ditambah 1/R3 1/60. Oke. Maka 1/RP sama dengan harus dijamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini kan pelajaran waktu kita masih SD, menyamakan penyebut. Berarti penyebut yang tepat adalah 60.
Oke, 60 berarti di sini dapat 3, di sini dapat 2, dapat 1. Sehingga diperoleh nanti 1/Rp sama dengan 6/60 atau Rp sama dengan 60/6 sama dengan 10 ohm. Oke, jadi sudah diperoleh bahwa dari 3 biji lampu yang ada di atas yang dirangkai secara paralel, ketika kita mau gabung, jadikan mencari hambatan penggantinya itu sebesar 10 ohm. Oke. Kenapa dia kecil? Karena kalau dia dirangkai seri. Jadi kalau hambatan dirangkai secara paralel dengan hambatan yang sama, hasilnya jauh lebih besar dibanding dirangkai secara paralel. Oke, sudah dapat R-nya, sudah dapat I-nya, dapat T. Maka bagaimana menghitung energi? Ada tadi persamaan, kalau ada I, ada R, ada T di persamaan energi, maka I harus pangkat 2. Jadi W sama dengan I pangkat 2 R kali T. Oke. I-nya tadi di soal itu adalah berapa ya? Energi listrik yang digunakan. Ini digambar. Ternyata dia ada di gambar. I adalah 3 ampere. Berarti 3 pangkat 2 dikali hambatan pengganti dari 3 buah lampu adalah 10 ohm dikali 5 menit. 5 menit harus dikonversi dalam satuan sekon supaya nanti satuan dari energi berubah bisa menjadi joule, karena secara SI satuan dari waktu adalah sekon dikali 5, karena 1 menit 60 sekon kita kali 60. Oke. 90 dikali 30. 9 kali 3 27. Oke. Oke ya. Misalnya 9, 10, 5, 60. Oke. Jadi yang benar adalah C. Oke. Inilah beberapa soal yang kita bahas hari ini. Semoga dengan munculnya soal-soal energi dan daya, anandaku semua sudah bisa mengerjakan, sehingga ke depan persoalan energi dan daya bukan lagi sebuah kendala. Yang penting memahami persamaan dasar, selebihnya dikembangkan ke persamaan turunan tergantung kebutuhan soal. Oke. Adapun kesimpulan materi hari ini, yang pertama, penggunaan energi listrik tergantung pada daya listrik berbagai peralatan listrik yang kita gunakan. Jadi energi yang kita gunakan tergantung alat yang kita gunakan. Yang kedua, apabila digunakan bersamaan, maka peralatan listrik yang berdaya besar memerlukan energi yang besar pula. Oke. Kesimpulan atau pesan terakhir Ibu, setelah kita belajar materi energi dan daya, maka bijaklah sebagai generasi smart, maka hemat energi, sayangi bumi. Sampai di sini materi hari ini. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda bersama saya, Ibu Erni Handayani. Karena belajar fisika itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.